Mulai rekam lah. Ya, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salatu warahmatullahi wassalamu ala asyrofil wabarakatuh. anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Ya, saudara eh, teman kita Pak Haryanur Muhammad Doktor Komunikasi Unlam ya. Pada Ya, hari betul, ini Pak. kita sama-sama sebagai saudara PMKS Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan mencoba kembali PMKS Yogyakarta, artinya mahasiswa Kalimantan Selatan Yogyakarta memulai kembali untuk berkomunikasi di dalam masalah-masalah keilmuan yang pernah kita garap di Yogyakarta oleh teman-teman kita. Mungkin kita beda angkatan ya, angkatan mungkin saudara Pari Yano ini angkatan yang keberapa, mungkin setelah 10 tahun setelah saya kah. Yang jelas itu Sembilan namanya juga PMKS. Pian Pian lulus tahun berapa Pak? Pak tahun saudara? 2000, tahun 2000. Ya, ya, ya. Saya lulus tahun 89 ya, kurang lebih satu dekade lah. Wisuda tahun Nah, 90. iya. Jadi kita masih mengulang saudara Pak Yanur, eh, masa kita masih meninggikan masalah-masalah keagamaan dulu di dalam surat Ali Imran ayat 190 ada disebutkan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal atau ulil albab atau orang yang mengetahui sebab akibat lah dalam dunia itu. Artinya tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan langit dan bumi. Tentu saja saya yang bergerak di dalam bidang hukum dan saudara Pak Haryanur dan sudah mencapai tingkatan S3 doktor ya, bergerak dalam komunikasi sosial politik, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada yang hal-hal yang tidak terhubung di dalam mungkin peraturan atau hukum Indonesia ini, sehingga antara penguasa dan rakyat itu seringkali menerobos satu hal yang tidak ada aturan hukumnya ya, mungkin itu yang kita akan soroti ya. Iya, iya, iya. Jadi menurut Bung Fahri ya, eh, masalah-masalah yang berhubungan dengan pemilu ya, pemilu kita 2004 ya kan. Nah, 2004 itu eh, bagaimana Bung Fahri melihat apa namanya suasana pemilu pada tahun 2004 ini menurut Bung Fahri ya. Mungkin kita akan membuka masalahnya secara umumnya dulu. Bagaimana Bung Fahri melihat pemilu yang akan terjadi pada tahun 2024? Silakan Bung Fahri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Ulun Cakrawala Bintang yang sudah Bintang memulai sama-sama acara acara kita hari ini, dan tadi juga dimulai dengan surah Al-Baqarah, Ali bahwa Imran, Ali Imran 190. Ali Imran ya, Ya, bahwa 190. penciptaan siang dan malam. Nah, Ya. itu artinya bahwa di dalam semesta ini kan ada tanda. Nah, ada tanda dan ada penanda. Artinya dalam istilahnya itu kita diajak untuk berpikir bagaimana membaca tanda-tanda dan penanda. Nah, setiap ada penanda tentu ada makna, gitu kan? Ya. Nah, ada makna yang harus kita tangkap, ada makna yang harus kita pahami. Nah, dari situ apa yang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan, betul. Nah, Ya. apa yang harus kita lakukan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer kekinian, terutama yang berhubungan dengan soal-soal kehidupan sosial politik kita. Nah, Ya, ya, memang itu. dalam, ya, dalam konteks sekarang di mana kemajuan teknologi informasi begitu masif, ya. Nah, Ya. kemudian orang juga bisa berinteraksi dalam ranah publik.
Dalam ranah publik itu artinya ada ruang-ruang publik yang baru yang semakin terbuka, yaitu yang kita sebut dengan media sosial. Ya, Media sosial itu adalah tempat ruang baru yang terhubung antar siapapun di dalamnya secara connecting. Uh, Lalu ini menimbulkan banyak persoalan kalau kita tidak hati-hati gitu kan. iya, iya, iya. Nah, Betul, di betul. mana kemungkinan statement-statement, opini-opini saling menyerang. Nah, hal-hal semacam ini tentu ketika saling menyerang ini dalam ranah yang masih uh, dalam wilayah yang kita di mana kita makhluk yang bisa berpikir gitu kan, didasarkan atas rasionalitas, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita akan bisa menerima yang namanya perbedaan tadi. Nah, Iya, iya. siang seperti tanda siang dan malam itu kan perbedaan. Nah, kita akan bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Nah, tetapi ketika orang tidak bisa menerima perbedaan itu, nah, di sini Iya, juga akan menjadi persoalan. Siapa yang tidak bisa menerima persoalan itu? Bisa kelompok-kelompok tertentu, bisa penguasa, dan siapapun, gitu kan. Nah, lalu yang harus kita perhatikan apa? Yang harus kita perhatikan adalah rujukan dasarnya, di mana orang seringkali berkonflik dengan merujuk kepada undang-undang ITE misalnya. Nah, kalau merujuk pada undang-undang ITE, sementara satu sisi kita juga punya kebebasan untuk berpendapat, ruang-ruang publik semakin terbuka, nah itu juga harus dipahami secara bijaksana. Nah, artinya apa? Artinya ketika orang sudah berwacana di media sosial, maka dia secara leluasa boleh dikritik, boleh. iya, Dan tidak apa-apa asal tidak mengandung unsur sara, unsur body shaming, unsur bullying, iya, iya. kemudian juga penghinaan terhadap negara kan begitu. Nah ini hal-hal semacam ini saya pikir harus dan sebenarnya wajib untuk kita ketahui bersama gitu kan. Iya, iya. Nah, itu bang. Ya, ini ada satu permasalahan yang perlu kita ajukan juga kepada Bung Fahrianur ya sebagai pengamat sosial politik dalam bidang ilmu komunikasi, bahwa ramalan-ramalan Ya yang bang. akan terjadi di Indonesia ini salah satunya adalah hal yang juga pernah saya diskusikan dengan teman-teman yang lain, bahwa menurut pernyataan Prabowo ya pernah ada bahwa tahun 2030 bahwa Indonesia kemungkinan akan bubar ya, bubar jalan. Nah, itu karena prediksi sains yang mengarah pada perang dunia ketiga ini akan mungkin mempengaruhi negara-negara superpower di Asia, dan mungkin antara Cina, Jepang, dan di sebelah atasnya ada Rusia ya. Jadi kemungkinan bahwa Indonesia ini kena dampak karena bagian dari Asia Tenggara, dan Indonesia adalah masuk bagian dari Asia Tenggara, mungkin kena dampak daripada apa namanya pengembangan negara superpower yang pernah Ya. ada di dalam novel George Floyd ya, George Floyd yang Ya. namanya sekarang karangannya masih berbahasa Inggris dan sulit ditemukan untuk bahasa Indonesia ya. Saya pernah cek ya di Gramedia dan sebagainya, bahwa di situ George Floyd itu dikarang oleh W.W. Sanger ya, dan Agus Cole. Kalau tidak salah Agus Cole juga merupakan bagian-bagian dari pertahanan AS, sehingga dia bersama-sama PW Sanger membuat sebuah novel berjudul George Floyd, artinya armada armada hantu ya, bahwa dengan Ya. sebuah gerakan-gerakan yang mengarah perang dunia ketiga, dan situ rupanya Pak Prabowo ini membaca juga novel tersebut, dan dia akhirnya menyinkronkan, karena Pak Prabowo ini kan ya dari militer, jadi dia pengamat-pengamat dunia pertahanan, Ya. sehingga dia mengatakan bahwa Indonesia kemungkinan tahun 2030 ini akan bubar jalan.
Nah, pada 2030 itu kan artinya kan 2024 ya pemilu ya. Pemilu yang perlu Ya sangat sudah dekat, sudah sangat dekat. artinya 2024 ini pemilunya entah bagaimana kejadian belum jelas karena masih setahun lagi. Namun dalam ramalan ataupun pernyataan Prabowo yang mengundang artinya eh, Kontra lah ya. ya mengundang pro kontra dan mengundang artinya ahli-ahli dalam mengantisipasi hal tersebut 2030 Indonesia bubar. Nah, bagaimana Pak Bung Parianto melihat dalam hal ini dalam kacamata komunikasi sosial politik? Ya silakan Bung. Ya, ya terima kasih Canda Cakrawala Bintang. Uh, Hal seperti itu kan sudah juga ditulis oleh Huntington dalam bukunya Benturan Peradaban itu, Oh, iya ya. di mana benturan peradaban antara Barat dan Timur, kemudian dan sempat saat itu kan dimenangkan oleh Barat, ya, Ya ya. diasumsikan dimenangkan oleh Barat dengan runtuhnya Rusia, begitu kan? Ya ya. Nah, lalu sekarang ini kan fakta politik internasional, pertahanan keamanan internasional, terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, ya ya ya. Ya. Ya, perang Rusia dan Ukraina itu kan jelas banyak mempengaruhi tatanan kehidupan internasional gitu ya, baik persoalan pangan, persoalan pertahanan keamanan, dan itu kemungkinan akan juga memicu terbentuknya kubu-kubu global. Ya ya ya. Nah, siapa yang akan berkoalisi dengan siapa gitu kan? Ya. Nah, seperti halnya fenomena Perang Dunia Kedua gitu kan, Ya ya. muncullah kelompok-kelompok antara Ya. NATO dan Pakta Warsawa gitu kan, era dulu. Ya. Nah, jadi NATO dan Pakta Warsawa. Nah, lalu implikasinya bagi kita Indonesia, eh, kalau itu terjadi, ya yang disebut dengan apa namanya, Indonesia bubar, bubar dalam konteks, bisa dalam konteks simbol, ya, Ya. simbol di mana kita ini kan rentan, ya, rentan perbedaan suku, aja kita punya lebih dari 300 suku. Nah, kalau ini tidak dirawat, ya tentu akan ada persoalan-persoalan persatuan dan kesatuan kita gitu. Iya. Di mana kalau semacam perbedaan lebih diutamakan, tetapi juga persamaan-persamaan diabaikan, ya kita akhirnya tidak akan bisa merawat NKRI. Nah, maka untuk itu kita berupayalah untuk mencari persamaan-persamaan, jangan sampai mengedepankan perbedaan-perbedaan. Memang secara harfiah perbedaan-perbedaan itu kan sunatullah, tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu lebih dikedepankan, kemudian banyak orang mementingkan kelompoknya dan mengabaikan kelompok lain, nah ini akan bisa menimbulkan perpecahan. Jadi apa yang diramalkan oleh Pak Prabowo itu bisa saja terjadi ketika kepercayaan rakyat itu semakin menipis. Nah itu Bang. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kita masih dalam hal 2023, jadi masih 7 tahun lagi yang namanya 2030 ya. Tidak apa-apa. Ini namanya prediksi ilmu pengetahuan kan. Jadi prediksi ilmu pengetahuan, dan prediksi ilmu pengetahuan ini juga berdasarkan naluri masing-masing ya. Naluri masing-masing. Kalau saya dalam bidang hukum, kemudian saudara Fahri dari komunikasi ya, kita padukan sehingga kita bisa untuk memfilter ataupun apanya menciptakan jangan korban itu begitu banyak begitu, dan juga bukan anarkis, dan juga jangan sampai dalam strategi perang itu kita sampai kalah, terutama daerah Kalimantan yang kita jaga nih ya. Ini per wilayah ya, kita nggak terlalu bisa apa namanya
menguasai semuanya. Tidak-tidaknya sebagai orang Kalimantan kita mencoba untuk melakukan persiapan-persiapan dalam arti bahwa jangan sampai orang Kalimantan gitu banyak jadi korban dan sebagainya gitu ya. Iya, iya. Eh, Mungkin untuk sementara Bung Fahri itu dulu sebagai pembuka kita di dalam hal komunikasi keilmuan ya, dan juga Ya, partisipasi kita dalam sebagai Persatuan Mahasiswa Kalimantan, dan sekarang kita sudah sarjana semua ya, bukan mahasiswa oke. lagi. Namun kenapa? Mudah-mudahan kena ulun bisa hadir ke studio kan secara langsung. Iya iya ya, oke. Studionya di mana Bu? Anu Bung Fahri? Nah, studio Kanda di mana nih? Saya ini belum belum ada studio lagi, nama masih di Oh ya rumah udah aja. kita mungkin komunikasi kan, di ilmu Ya komunikasi kan. di rumah aja ya. Jadi studionya secara secara alami, secara anu aja lah, secara dunia maya ya. Iya, iya, Karena iya, kita iya. masih baru memulai, tidak-tidaknya Oke. kita memulai dulu sehingga kita mungkin teman-teman kita yang sekarang seumuran saya atau seumuran Pian itu mungkin sudah banyak yang doktor juga ya, kalau bagi mereka yang dosen-dosen, dan itu juga akan kita mintakan apa namanya pendapat-pendapatnya, karena kita masih Tinggi. tetap apa namanya menghargai tentang PMKS Jawa dan Bali pada waktu itu ya. Iya, Artinya iya, mahasiswa Kalimantan Selatan Yogyakarta waktu itu, dan itu di iya, dalam Jawa dan Bali, dan itu saya masih ingat, mungkin pada waktu itu kita iya, kita belum bisa aktif, tapi sekarang justru kita menghargai akan hal itu, dan teman-teman kita sudah banyak juga yang mendahului kita. Namun kita iya, tetap berkeyakinan sebagai orang beriman bahwa kita juga masih membela tanah air, membela saudara-saudara kita di Kalimantan, supaya kita dengan keilmuan kita tetap terjaga dengan baik dan aman untuk selanjutnya. Gitu ya, Pak amin. ya. Ya, terima kasih. Oke, Aku qouli hadza wa wassalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fahri, sampai Waalaikumsalam ketemu lagi di lain Waalaikumsalam episode. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ya, sampai ya. ketemu lagi. Terima kasih. Ya. Ya.